saya sampaikan bak kontrol precast. Apa sih bak kontrol precast? Coba kita lihat di sini. Ini ada 3 macam. Ini bak kontrol 40, ini bak kontrol 30, ini bak kontrol penangkap lemak atau gas trap. Jadi 3 macam ini, meskipun ada yang lebih besar lagi, yaitu yang bak kontrol diameter 60. Dari ketiga bak kontrol ini untuk sistem sambungan rumah, ini satu integrasi untuk terpasang, dan ini lebih mudah, lebih cepat, dengan kualitas terukur, lebih kuat. Ini bak kontrol 40. Bak kontrol 40 itu terkomposisi dari base, kemudian ada shaftnya, ada incian atau sambungan kecil, kemudian tutup sama tutupnya. Coba ini kita bongkar isinya apa aja. Coba dibongkar. Satu itu tutup atas, dekatin aja. Tutup atas. Kemudian ini ring penutupnya. Kemudian ini inciannya, bongkar inciannya. Kemudian ini shaft atau tengahnya. Kemudian ini di yang base ini modelnya seperti ini. Jadi bisa dilihat modelnya seperti ini. Nanti di pemasangan nanti kelihatan seperti apa. Kalau ini kita satukan, coba kita satukan. Ini satu kita pasang, kemudian kita kembalikan coba. Ayo kita ini pasang lagi. Kemudian incian itu, inciannya. Kemudian ring penutup. Kemudian tutupnya. Tutupkan. Nah, ini bak kontrol 40. Jadi coba atasnya juga kelihatan. Ini bak kontrol 30. Kalau bak kontrol 30 itu menyambung antara black water atau WC, itu menyatu di sini untuk dibawa ke bak kontrol 40. Isinya ini satu, ini penutupnya. Dua, kemudian ini tengahnya. Nah, ini udah seperti ini. Di dalamnya, di base-nya bak kontrol 30 seperti itu. Coba di close di dalamnya ini. Jadi udah ada alurnya seperti itu. Ada alurnya. Jadi kalau kita set kembali ini satu sini, kemudian ini sini satu. Tingginya 50 cm. Jadi ini pakem tingginya 50 cm. Ini gas trap atau bak penangkap lemak yang air dari cucian atau air kamar mandi itu masuk sini untuk ditangkap lemaknya atau kotorannya. Jadi isinya ini ya tutup, kemudian seperti itu tadi, ini penutupnya, dalamnya seperti ini. Jadi ada keni, ada T untuk air itu tidak masuk ke sistem jaringan limbah. Jadi ini fungsinya gas trap itu satu untuk menangkap lemak, kedua untuk menangkap kotoran, ketiga untuk membuat bau itu tidak kembali ke rumah tangga. Jadi untuk penahan bau. Jadi kalau sistem ini ada baunya, bau ini tidak masuk ke rumah tangga. Nanti bisa dilihat pada sistem pemasangan di lapangan. Jadi sampai sini nanti akan saya perlihatkan bagaimana memasang di lapangan. Kita untuk memasang bak kontrol di lapangan. Jadi pertama-tama kalau bak kontrol 40 itu pipa ini, coba di shoot di pipa ini.
pipa primer ini sudah bagus, sudah terpasang, sudah dites alir, ini tidak bermasalah. Jadi pipa ini sudah terpasang dulu. Jadi sudah terpasang dulu. Sehabis terpasang baru kita pasang bak kontrol 40. Ini kalau sudah terpasang kita buka pipa ini. Pipa ini kita buka. Itu ada mal gitu. Ya, habis itu kita garis, kita ketemu. Kita buka dengan batu gerinda. Nah, pipa ini dibuka dulu. Sehabis dibuka, kita langkah selanjutnya yaitu membuat meja kerja untuk bak kontrol. Coba dibuat meja kerja. Nah, setelah itu kita cor pisnya yang tadi kita masukkan. Nah, kita masukkan. Sekarang kita buat isian aduan lagi supaya rata dengan rata. Ini pipa dari bak kontrol 30 atau dari tempat Blackwater sama gas trap. Tapi kalau ini terjadi galiannya tidak terlalu dalam, jadi dari sistem sana tidak terlalu dalam. Tapi kalau sistem sana itu dangkal, ini dalam, ini masuknya di atas. Konstruksi ini ternyata dalam, jadi ini lebih dari 80 cm. Kalau lebih dari 80 cm nanti koneknya tidak seperti ini. Karena ini diperhitungkan nanti dari sambungan rumah itu jatuhnya itu di atas, maka di samping pipa-pipa ini dibuat pelengsengan setinggi mungkin supaya nanti kotoran atau blackwater itu tidak tersangkut di situ. Jadi ini sudah diperhitungkan kalau nanti koneknya dari sambungan rumah itu di atas, tidak di samping. Jadi dia akan jatuh di sistem pipa ini. Kita mau nyambung dengan shaftnya. Kalau bawah sudah terpasang, kita nyambung dengan atasnya. Maka kita beri ajian di sambungannya supaya tidak bocor. Ini penting sekali karena kalau ini tidak dipakai ajian, kalau daerahnya daerah air, maka air itu bisa masuk dari sela-sela sambungan itu. Kita pasang di shaftnya, sambungan tengah. Kita lihat. Nah, ini ada lubangnya. Ini lubang ini akan dikonek dengan sistem sambungan rumah nanti. Diaci itu tengahnya, pakai tangan aja tuh. Nah, itu dirapatkan.
Nah, ini sudah terpasang bawah sama tengahnya. Tapi permasalahannya yang akan muncul, apakah ini flat dengan permukaan jalan? Jadi permukaan ini apakah flat atau tidak? Coba yang incian yang 15 cm kita pasang. Kita pasang, kemudian tutupnya kita pasang. Ternyata ini nongol. Nah, ini kan tidak mungkin. Ini jalan, kemudian flatnya jalan di sini. Ini flatnya jalan, berarti nongol sekian kan? Ini tidak mungkin pasang. Nah, bagaimana mengatasi seperti ini? Kita bongkar lagi. Kita bongkar. Kemudian ini diambil. Incian ini diambil. Coba tutupnya. Kemudian tutupnya kita pasang. Ternyata ini tenggelam. Jadi kalau ini nanti jalan ini pasang, kita aspal di sini, ini tenggelam. Bagaimana mengatasi supaya ini bisa flat dengan jalan? Begini caranya. Ini kita bongkar lagi. Habis itu ini kita isi dengan cor atau aduan yang bagus. Ya. Ini tadi kita ukur kekurangannya hanya 5 cm dari permukaan jalan. Jadi tingginya hanya kurang 5 cm. Nah, ini ketinggian kita meninggikan setinggi 5 cm. Jadi 5 cm untuk bak kontrol ini flat dengan tanya. Yuk juga tutupnya dipasang. Kita pasang, kita ukur. Nah, kita naik turun lagi. Nah, ini udah flat dengan tanah. Ini udah flat. Nah, ukurannya sudah bagus. Setelah ini, ya udah seperti ini kita jadikan dalamnya. Ini peninggian setinggi 5 cm. Jadi peninggiannya di atas, tidak di bawah. Jadi variabelnya di sini. Sistem ini kuat, jadi tidak begitu tinggi. Tapi kalau ini 15 cm, ada di shaftnya tadi, di sambungannya. Di sambungan 5 cm, dari bawah 30, seharusnya 15. Dan ini kalau kurang tinggi, tinggal tambah-tambah dengan shaft-shaftnya tadi. Begitu. Kalau ini udah jadi seperti ini sudah jadi. Tinggal bersihkan di bawah. Coba ditutup. Ditutup. Pak kontrol ini sudah selesai. Kita tutup. Setelah ditutup, bak kontrol udah terpasang. Kalau kita buka seperti ini bukanya juga tidak sulit. Jadi kalau kesulitan buka nanti ada tekniknya sendiri. Kita angkat seperti ini. Coba dilihat. Ini belum dibersihkan. Hati-hati memasang ini dengan lubang ini. Lubang ini sudah disesuaikan atau diarahkan ke sistem sambungan rumah. Jadi kalau kita nanti sistem sambungan rumah kita masukkan di sini. Ini galian termasuk dalam, sehingga dari sambungan rumah itu mesti di atas, tidak langsung di bawah. Tapi galiannya kalau tidak dalam, maka pipa yang dipakai adalah lubang yang dipakai lubang yang di bawah. Kita sekarang tahap kedua, yaitu kita masang sambungan rumah. Ini sudah digali. Jadi ini pipa dari cucian. Kemudian yang satunya ini pipa dari black water, dari WC. Itu udah ketemu.
Ini sistem ideal. Jadi kalau tidak sistem ideal, ini bisa di seberang sana itu bisa dengan nanti disambung ke sini, atau di daerah mana, di tempat yang tidak beraturan, sistem ini bisa dipasang. Kita akan mencoba untuk ngonek bak kontrol 30. Oke, silakan. Nah, ini kita pasang dari bak kontrol 30 ini, kita connect dengan sistem sambungan rumah atau di black water. Black water masuk gitu, kemudian kita konekkan dengan bak kontrol 40. Jadi nah, itu tadi sudah oke. Nah, ini udah. Ini kita connect dengan pipa 4 in untuk ke bak kontrol 40. Masukkan dulu. Nah, ini masukkan sana. Kalau udah seperti ini, kita connect dengan sistem sambungan rumahnya ke bak kontrol 40 primer. Coba di connect aja itu. Nah, kalau udah di connect itu, kita kancing dengan acian pipa-pipa itu. Pasti hangat aku. Semuanya gitu. Belakang. Bawah. Ini kita kancing dengan acian. Kalau aciannya udah jadi, kalau sistem ini sudah terpasang seperti ini, jadi sebetulnya bak kontrol 30 itu ada sambungan, yaitu sambungan sebesar 30 cm. Sebetulnya ada konstruksi lain, yaitu 30 cm di atasnya. Tapi ini berfungsi untuk galian-galian yang dalam. Jadi misalnya sistem dari sambungan rumahnya ini dari black waternya itu dalam seperti ini. Kemudian cara menggunakan yang dalam ini persis seperti bak kontrol 40. Kita beri plengsengan supaya tidak TA1 nya tidak tersangkut. Itu harus dipikirkan itu supaya tidak tersangkut. Tapi dilihat situasinya ini tidak perlu pakai yang atas ini. Coba dilepas yang atas. Kita lepas, kita langsung tutup. Nah, kita langsung tutup, ternyata udah cukup. Jadi itu udah cukup. Kita tutup dengan tutupnya, yaitu kita tutup. Itu udah jadi. Jadi bak kontrol 30 sudah jadi. Kalau ini dia tidak pasang gas trap, seperti ini pemasangannya. Tapi kalau ada konstruksi gas trap atau bak penangkap lemak, ada konstruksi lain yang harus kita perhatikan. Untuk langkah selanjutnya, kita mau pasang bak penangkap lemak atau gas trap. Sudah digali, jadi ini dari cucian, jadi tidak black water. Kemudian WC-nya sudah terkonek dengan bak kontrol 30. Kita mau pasang konstruksi lagi, yaitu gas trap atau bak penangkap lemak. Jadi ini gas trapnya. Kita masukkan, kita connect dengan itu, biar agak ke sini, agak ke barat. Nah, ini gas trap, kemudian gas trap ini connect dengan itu. Nah, itu. Jadi gas trap seperti ini pemasangannya. Jadi sudah terpasang seperti ini. Ini bak penangkap lemak. Kita kancing dulu semua dengan acian, karena nanti ada konstruksi lain yang di dalamnya.
kita kancingi semua dengan acian. Kalau sudah sistem ini terpasang semua, ada satu aksesoris yang harus terpasang di sistem ini, yaitu di gas trap. Ini harus kita pasang, kita harus pasang T ini. Nah, ini ada T, kemudian ini harus ada keni. Nah, apa fungsinya? Ya kita tutup aja, kita tutup seperti itu. Tutupnya kita mainkan. Nah, fungsi dari T-keni ini penting sekali. Dia akan menangkap kotoran di sini. Nanti kotoran ini kalau penuh, dia akan ngunci sistem ini yang macet itu yang dari dalam, bukan di sistem jaringan. Jadi kalau ini penuh pasir, maka yang dari dalam rumah itu akan berhenti, tidak mau masuk airnya. Sehingga kalau dia komplain di anggotanya, misalnya tempat saya macet, suruh bersihin gas trap ini. Gas trap ini kalau orangnya sering bersih-bersih, sebetulnya ini sistem gas trap ini yang bisa pengendali dari endapan-endapan yang tidak perlu di sistem bak kontrol ini. Jadi endapan-endapan yang tidak perlu akan terkonsentrasi di gas trap ini. Dan ini juga peredam bau. Jadi bau ini tidak mungkin balik ke kamar mandi atau ke cucian di dalam. Begitu. Jadi bagaimana cara masangnya sudah. Kemudian bagaimana tadi bagian kompartemen daripada bak kontrol sudah kami sampaikan. Terima kasih. Jadi silahkan untuk nah, jadi kalau nanti ini terjunan dari atas, kalau bak kontrol dari sambungan rumah itu terjun ke bak kontrol 40, maka dia pakai keni seperti ini supaya kotoran tidak loncat kemana-mana gitu. Ini ada plengsengan. Plengsengan ini fungsinya supaya kalau ini air kotornya itu masuk ke sini tidak nempel atau tidak lari kemana-mana, sehingga langsung ke sistem primer pipa 6 ini. Jadi seperti itu. Hanya perlu diperhatikan sedikit-sedikit supaya TA1 itu tidak nangsang, bahasa Jawa gitu. Udah demikian saya sampaikan. Jadi bagaimana bak kontrol dan apa itu bak kontrol precast. Jadi bak kontrol precast yang dipakai di sistem komunal atau sanitasi komunal itu banyak sekali manfaat dan fungsi lebih. Jadi yang pertama itu kekuatannya terukur, yang kedua itu mudah untuk masangnya, yang ketiga rapat, yang keempat itu cepat. Jadi 4 kehebatan daripada bak kontrol precast ini bisa diterapkan pada sistem sambungan rumah komunal. Gitu, terima kasih atas perhatiannya.